Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sarifa dari Prodi Teknologi Informasi semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau AI berdasarkan sumber dari beberapa jurnal yang sudah saya baca. Adapun poin-poin yang akan saya bahas tentang AI pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua, contoh penerapan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, jenis-jenis. Yang kelima, kelebihan. Dan yang terakhir, strategi. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian AI. Menurut jurnal dari Felicianus dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Menalar Skeptis Adopsi Artificial Intelligence di Indonesia, mendefinisikan AI sebagai seperangkat mesin dan pengetahuan yang terintegrasi dalam sebuah mesin cerdas. AI dalam bidang ilmu komputer menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Kemudian, menurut jurnal dari Ferrani dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Artificial Intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. AI adalah cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan intelijen mesin, pola berpikir dan bekerja seperti manusia. Misalnya, pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran dan perencanaan. Selanjutnya, menurut jurnal dari Yuda Devianto dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia. Kecerdasan AI atau kecerdasan buatan sebagai cabang ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan sejumlah aturan. Selanjutnya, menurut jurnal dari Halim dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Artificial Intelligence dalam Computer Aided Instructor atau CAI. Kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang memiliki pengetahuan dan perilaku manusia dengan kemampuan seperti belajar, penyimpangan, penilaian, menyelesaikan masalah, memori, pengetahuan, dan pemahaman bahasa alami manusia. Dan terakhir, menurut jurnal dari Kusumawati pada tahun 2008 dengan judul Kecerdasan Buatan Manusia atau AI, Teknologi Impian Masa Depan. Kecerdasan buatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan AI dalam berbagai bidang atau sektor. Yang pertama, pada jurnal dari Anggraini dan kawan-kawan dengan judul Kecerdasan Buatan AI dan Nilai Co-Creation dalam Penjualan B2B atau Business to Business. Penciptaan kecerdasan kompetitif dalam penjualan B2B dapat berpengaruh terhadap pesaing pada kebutuhan dan perilaku pelanggan dan di pasar secara umum. Oleh karena itu, mengumpulkan dan menerapkan kecerdasan tentang penawaran dan strategi pesaing adalah usaha penting dalam penjualan B2B. Menurut jurnal dari Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Perancangan Kendali Sistem Navigasi Smart Truss Robot berbasis AI, mengimplementasikan sistem kendali fusi logik pada Smart Robot. Kelebihan menggunakan metode fusi logik adalah data akan diolah secara matematis dan digabungkan dengan algoritma tertentu yang dibuat oleh peneliti dalam aturan kontrol atau rule based.
Hal ini dapat membuat smart keyboard bernavigasi sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Jika ada halangan, smart keyboard dapat mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang sudah dimasukkan. Kemudian, menurut jurnal dari Zen pada tahun 2021 dengan judul Kecerdasan Buatan dalam Hal Otomatisasi Layanan. Robot untuk rumah, perawatan kesehatan, hotel, dan restoran telah mengotomatiskan banyak bagian dari kehidupan. Bot virtual mengubah layanan pelanggan menjadi layanan mandiri. Aplikasi AI dan Big Data digunakan untuk menggantikan portofolio manager, dan robot sosial digunakan untuk menggantikan penyambut manusia di layanan yang dihadapi pelanggan. Sedangkan menurut jurnal dari Putra dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Kecerdasan Buatan Virtual Assistant pada Permainan menggunakan metode Finite State Machine, mengembangkan sebuah asisten karakter berbasis NPC, di mana NPC ini akan mengikuti karakter utama dan membantu mengalahkan musuh-musuh yang ada. AI akan diterapkan pada NPC ini agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang dapat mendukung berjalannya game tersebut. Untuk pengembangan game ini menggunakan game engine yang disediakan oleh Epic Games, yaitu Unreal Engine 4. Kemudian, menurut jurnal dari Ramadan dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Pemanfaatan Search Engine sebagai sumber belajar dalam pendidikan Islam. Search engine atau biasa disebut mesin pencari merupakan salah satu rancangan khusus dari program komputer yang berfungsi membantu seseorang menemukan informasi dan file yang tersimpan dalam komputer melalui jaringan yang terhubung. Misalnya seperti web server umum atau www atau komputer itu sendiri. Selanjutnya, menurut jurnal dari Arli dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Kelas A. Contoh penerapan AI dalam bidang pendidikan kehidupan mahasiswa yang dapat melakukan dan menyelesaikan berbagai tugas adalah seperti ChatGPT, Canva, Slidesgo, CapCut, Grammarly, Paraphrase, Google Meet, Zoom, dan banyak lagi aplikasi yang mendukung untuk membantu pekerjaan mahasiswa dengan bantuan AI. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tujuan dari AI. Menurut jurnal dari Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang Jurnal Manajemen Proyek Informatika Artificial Intelligence Vision Engineer. Tujuan dari AI adalah untuk memecahkan persoalan dunia nyata yang bersifat praktis dan memahami intelijensia atau bersifat memahami. AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, menurut jurnal dari Zulfikar dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Sejarah Peradaban dan Masa Depan Kesadaran Manusia pada Posisi Ontologis Kecerdasan Buatan atau AI dalam Perspektif Al-Quran. Tujuan AI yaitu mampu mengaplikasikan pengetahuan, mampu mempelajari tingkah pola manusia, serta merekam berbagai umpan balik atau respon manusia untuk mereka kembangkan sendiri. AI mampu mencari informasi terbaru mengenai cuaca hari ini, berita politik, atau gosip selebritis yang bercerai pagi ini. Kemudian, menurut jurnal dari Wahyudi pada tahun 2023 dengan judul Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan AI sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia. Kecerdasan buatan digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kompleks di berbagai bidang, termasuk bisnis, perusahaan, dan pemerintahan. Tujuan utama kecerdasan buatan adalah mengembangkan alat atau mesin yang memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Sedangkan menurut jurnal dari Tresia Anjali dan kawan-kawan dengan judul Penerapan Computer Vision untuk Pendeteksian dan Penghitung Jumlah Manusia.
AI bertujuan untuk mengetahui atau memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin sehingga bisa menirukan perilaku manusia. AI yang dibuat berdasarkan sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu disebut dengan soft computing. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis AI. Berdasarkan jurnal dari Ahmad pada tahun 2017 dengan judul Mengenal AI, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning. Yang pertama, ML atau Machine Learning atau pembelajaran mesin merupakan teknik yang paling populer karena banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, Artificial Neural Network atau NN atau jaringan saraf tiruan adalah teknik dalam ML yang menirukan saraf manusia yang merupakan bagian fundamental dari otak. NN terdiri atas lapis masukan atau input layer dan lapis keluaran atau output layer. Dan yang ketiga yaitu Deep Learning atau DL adalah teknik dalam NN yang menggunakan teknik tertentu seperti Restricted Boltzmann Machine atau RBM untuk mempercepat proses pembelajaran dalam NN yang menggunakan lapis yang banyak atau lebih dari 7 lapis. Sedangkan menurut jurnal dari Afrita pada tahun 2023 dengan judul Peran AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan. Jenis-jenis AI yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dunia pendidikan ada 4. Yang pertama, chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui pesan teks atau suara. Yang kedua, sistem tutor AI adalah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam bidang-bidang seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Yang ketiga, sistem analisis keterlibatan siswa adalah program komputer yang dirancang untuk memantau aktivitas dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat, sistem deteksi plagiarisme adalah program komputer yang dirancang untuk menganalisis dokumen atau karya tulis untuk menemukan kemiripan dengan dokumen atau karya tulis yang telah ada sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan AI. Menurut jurnal dari Muhammad Sobron pada 2021 dengan judul Implementasi AI pada Sistem Manufaktur Terpadu. Yang pertama, lebih bersifat permanen. AI tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi atau disebarkan. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga, lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Yang kelima, cara kerjanya lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu hasilnya lebih baik. Sedangkan menurut jurnal dari Zhou Pi dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Pemanfaatan Teknologi AI dalam Menghadapi Tantangan Mengajar Guru di Era Digital. Yang pertama, efisiensi dan pengelolaan data. Penggunaan AI dapat membantu guru dalam menyaring, mengelompokkan, dan menganalisis data siswa dengan lebih efisien. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan bantuan AI, guru dapat memanfaatkan mesin algoritma pembelajaran untuk mengidentifikasi preferensi belajar siswa dan menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, umpan balik efektif. Dengan AI, guru dapat menggunakan sistem otomatis untuk menganalisis kinerja siswa dan memberikan umpan balik yang segera.
Yang keempat, peningkatan efektivitas pengajaran. AI dapat memberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu guru meningkatkan strategi pengajaran mereka dan mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk era digital. Pemanfaatan AI dalam pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan era digital. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu strategi perkembangan AI. Menurut jurnal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 dengan judul Strategi dalam Mengembangkan Teknologi Kecerdasan Buatan atau Strategies in Developing Intelligence Technology. Strategi perkembangan AI khususnya dari negara-negara yang tergabung dalam negara G20. Yang pertama, pada negara Amerika Serikat. Pada akhir masa jabatan Presiden Barack Obama sebagai presiden, pihak Gedung Putih meletakkan dasar strategi Amerika dalam bidang kecerdasan buatan. Ini dituangkan dalam 3 laporan terpisah. Yang pertama, memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan, otomatisasi, serta rekomendasi tentang isu etika, kesetaraan, dan keamanan. Laporan yang kedua memberikan rekomendasi tentang riset kecerdasan buatan nasional dan rencana strategis pengembangannya. Dan untuk laporan yang ketiga, memberikan analisis untung rugi penerapan teknologi AI dan kebijakan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Negara yang kedua yaitu Australia. Walaupun tidak memiliki strategi kecerdasan buatan, pemerintah Australia dalam anggaran Australia 2018 sampai 2019 telah menetapkan investasi 4 tahun sebesar 29,9 juta dolar untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan di Australia. Pemerintah Australia membuat peta jalan teknologi, kerangka kerja standar, dan kerangka kerja etika kecerdasan buatan nasional. Negara selanjutnya yaitu Cina. Dalam dokumen negara berjudul Next Generation Artificial Intelligence Development dibuat oleh Dewan Negara Cina pada tanggal 8 Juli 2017. Dalam dokumen itu, Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Dewan Negara mendesak pemerintah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan khususnya di kawasan industri. Strategi tersebut mencangkup 1. Inisiatif-inisiatif dan tujuan untuk penelitian dan pengembangan. Yang kedua, industrialisasi. Yang ketiga, pengembangan SDM bidang teknologi kecerdasan buatan yang berbakat. Yang keempat, pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, penetapan standar dan aspek regulasinya. Yang keenam, norma etika. Dan yang ketujuh, aspek keamanan teknologi kecerdasan buatan. Selanjutnya, pada negara India. Menerapkan kecerdasan buatan selain untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk inklusi sosial. Salah satu lembaga think tank di India atau NITI Ayog menyebutnya dengan teknologi kecerdasan buatan untuk semua. Strategi inklusi sosial untuk semua ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan warga India dengan keterampilan untuk memperoleh pekerjaan, berinvestasi pada penelitian dan sektor-sektor yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial, serta menghasilkan solusi-solusi berbasis teknologi kecerdasan buatan yang dibuat di India bagi negara-negara berkembang. Pada negara Italia merilis buku putih tentang kecerdasan buatan pada bulan Maret 2018 yang berjudul Artificial Intelligence at the Service of Citizen. Buku ini berfokus pada bagaimana pemerintah melayani publik dengan teknologi kecerdasan buatan. Buku putih ini berusaha menjawab tantangan bagaimana mengintegrasikan inklusi sosial ke dalam layanan-layanan pemerintah,
Masalah etika, ketersediaan tenaga kerja, bidang kecerdasan buatan yang terampil, peran data, serta menjawab implikasi teknologi kecerdasan buatan terhadap hukum di Italia. Selanjutnya, pada negara Jepang. Jepang mengembangkan strategi kecerdasan buatan nasional berdasarkan perintah dari Perdana Menteri Jepang Abe pada bulan April 2016 saat dialog antara publik dan swasta untuk investasi di masa yang akan datang. Jepang membentuk badan strategis untuk teknologi kecerdasan buatan. Tujuan lembaga ini untuk mengembangkan riset dan pengembangan serta membuat peta jalan untuk industrialisasi. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan di Jepang dirancang ke dalam 3 fase. Yang pertama, penerapan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai domain. Yang kedua, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan data oleh publik dalam berbagai bidang. Yang ketiga, pembangunan ekosistem teknologi kecerdasan buatan dengan menghubungkan berbagai bidang. Selanjutnya, pada negara Jerman. Pemerintah Jerman memperkuat dan memperluas penelitian dalam bidang teknologi kecerdasan buatan di Jerman dan Eropa. Negara Jerman fokus pada transfer hasil penelitian ke sektor swasta dan penciptaan teknologi aplikasi kecerdasan buatan. Rencana yang diusulkan cukup komprehensif dan juga mencakup langkah-langkah untuk menarik mereka yang berbakat dari internasional. Tanggap terhadap perubahan sifat pekerjaan, mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam layanan pemerintah, membuat data publik lebih mudah diakses dan mempromosikan pengembangan kecerdasan buatan transparan dan beretika. Secara keseluruhan, pemerintah Jerman ingin teknologi kecerdasan buatan mereka diakui dunia. Negara selanjutnya yaitu Kanada. Kanada adalah negara pertama yang merilis strategi kecerdasan buatan nasional bernama Strategi Kecerdasan Buatan Pan-Kanada atau The Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy. Tujuan strategi kecerdasan buatan Pan-Kanada adalah untuk meningkatkan jumlah peneliti bidang kecerdasan buatan dan lulusan dalam bidang kecerdasan buatan, membangun 3 klaster keunggulan ilmiah, mengembangkan kepemimpinan pemikiran tentang implikasi teknologi kecerdasan buatan terhadap bidang ekonomi, etika, kebijakan publik, dan hukum tentang kecerdasan buatan, serta mendukung komunitas riset nasional tentang kecerdasan buatan. Untuk negara selanjutnya yaitu Korea Selatan. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia bidang kecerdasan buatan bertujuan memastikan dan mengamankan ketersediaan tenaga kerja berbakat di bidang kecerdasan buatan. Yang kedua, pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah membiayai proyek nasional bidang pertahanan nasional, obat-obatan, keamanan masyarakat, dan melakukan riset dan pengembangan bidang kecerdasan buatan. Yang ketiga, investasi dalam bidang infrastruktur untuk mendukung pengembangan usaha rintisan bidang kecerdasan buatan dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Investasi dalam bidang pembuatan semikonduktor untuk teknologi kecerdasan buatan pada 2029 dan inkubator teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung bisnis kecerdasan buatan. Negara berikutnya yaitu Meksiko. Terlihat dalam buku Towards an AI Strategy in Mexico, Harnessing the AI Revolution, yang dirilis pada bulan 2018. Buku ini menjabarkan strategi Meksiko dalam bidang kecerdasan buatan. Buku ini adalah proyek yang ditugaskan oleh Kedutaan Besar Inggris di Meksiko, didanai oleh Dana Kemakmuran Inggris, dan dikembangkan oleh Oxford Insight dan CMIND dan pemerintah Meksiko. Laporan ini menyurvei kondisi kecerdasan buatan saat ini di Meksiko, merinci kebijakan yang relevan yang sudah ada, dan menjelaskan potensi penggunaan teknologi kecerdasan buatan di tingkat nasional dan regional. Lalu pada negara Prancis. Yang pertama, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan beberapa inisiatif untuk memperkuat ekosistem teknologi
kecerdasan buatan di Prancis dan menarik mereka yang berbakat di bidang teknologi kecerdasan buatan di dunia. Yang kedua, Prancis akan mengembangkan kebijakan data terbuka untuk mendorong adopsi dan penerapan teknologi kecerdasan buatan di sektor-sektor di mana Prancis sudah memiliki potensi keunggulan dalam bidang kecerdasan buatan, antara lain dalam melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, pemerintah akan membuat kerangka peraturan dan keuangan untuk mendukung dan membiayai pengembangan juara dalam teknologi kecerdasan buatan di dalam negeri. Yang keempat, pemerintah akan mengembangkan peraturan etika untuk memastikan bahwa penggunaan dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan transparan dan tidak diskriminatif. Pada negara Rusia, pada bulan Maret 2018, Rusia mengadakan konferensi bertajuk Teknologi Kecerdasan Buatan, Masalah dan Solusi. Konferensi tersebut merekomendasikan kebijakan utamanya, yaitu menciptakan sistem pendidikan nasional khusus dalam bidang teknologi kecerdasan buatan dan mencari mereka yang berbakat dalam bidang kecerdasan buatan, mendirikan pusat unggulan nasional bidang kecerdasan buatan, dan menyelenggarakan permainan atau latihan perang untuk mengkaji bagaimana dampak dari penerapan teknologi kecerdasan buatan pada operasi militer. Negara selanjutnya yaitu Uni Eropa. Pada bulan April 2018, Komisi Uni Eropa mengadopsi Communication Artificial Intelligence. Dokumen ini menjabarkan pendekatan Uni Eropa terhadap teknologi kecerdasan buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan industri Uni Eropa dan penerapan teknologi oleh sektor publik dan swasta, mempersiapkan orang Eropa untuk perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh teknologi AI, dan memastikan ketersediaan kerangka kerja etika dan hukum. Berikut kumpulan daftar pustaka dari jurnal yang saya bahas sebelumnya. Sekian presentasi ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.